Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufirli wali walidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wali muallimina wali murabbi ruhina wali man ajazana wali mursyidina wali ulama'ina wali muassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wali awliyatis anti wali songo ajma'in khususun ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa khususun ila ruhi musannif muallif kitab Nasaihul Ibad Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah wa ila arwahi masyayikhina fil ma'had Tabu Ireng Jombang ajma'in wa ila arwahi masyayikhina fil ma'had Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bi rahmatillah wa bi syafaati rasulillah wa bi karamatil awliyaillah wa bi barakati syahr Ramadan. Mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine selamat dunia akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidznillah wa ridallah syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para sedherek sedaya, para hadirin ingkang minulya,
Mugi-mugi khususipun ingkang hadir fi hadzal majlis dan yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'matah wa salamah wa sa'adah wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Para hadirin kang minulya, melanjutkan kemarin kitab Nasihatul Ibad masih halaman 5. Monggo niati ngaji oleh ilmu lillahi ta'ala. Mugi-mugi asal barokah, manfaat pesonif lan guru-guru kita sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaminatu lan utawi maqalah kang nomor 8 iku anil A'masy saking riwayat Imam Al-A'mash rahimahullah. Sinten Imam Al-A'mash niku? Ismuhu utawi namine Imam Al-A'mash iku Sulaiman ba'nu Mahrani Al-Kufi, nggih menika Imam Sulaiman bin Mahran Al-Kufi. Radhiya muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu marang Imam Al-A'mash. Man utawi sapane wong iku kana lamun ana apa raksu malihi modal kapital artane man at-taqwa kallati mongko apes apa al-alsunu pira-pira lesan an wasfi saking sifate ribkhidinihi batini agamane man. Wa man utawi sabane wong iku kana lamun ana apa rasumalihi modal kapital liman iku adunya dunya kallati mongko apes apa al-alsunu pira-pira lesan an wasfi saking sifate husrani dinihi kerugiane agamane man. Wal makna utawi maknane iku man utawi sapane wong tamasaka lamun iku cekelan sapa man ala taqwa ing atase takwa bi imtithali kelawan nglakoni awamirillahi ta'ala ing pira-pira perintah Allah ta'ala wa jtinabil lan ngedoi al ma'asyi ing pira-pira maksiat bi an asasa kelawan yento mapaake af'alahu ing pira-pira penggaweane man bimuwafaqati kelawan pira-pira perkara kang nyocoki asyar'i ing syariat falahu mongko iku keduwe man hasanatin utawi pira-pira kebagusan kasi hasanatun utawi pira-pira kebagusan kathiratun kang akeh la tukso kang ora den itung-itung. Waman utawi sapane wong iku tamassaka cekelan sapa man ala umurin ing atase pira-pira perkara mukhalafatin kang mulayani lil syar'i marang syara' falahu mongko iku keduwe man sayyiatun utawi pira-pira ala kathiratun kang akeh ajazati kang apes apa al-alsunu pira-pira lesan ang zikri saking zikir dzalika mengkono-mengkono Allah bil adati kelawan ngitung. Para hadirin ingkang minulya, niki makalah yang ke-8 ya. Makalah 8 saking kitab Nasihatul Ibad bab 2. Ya. Situ dikatakan oleh musannif rahimahullah anil A'masy saking Imam Al-A'mash rahimahullah. Ya. Sinten Imam Al-A'mash niku nggih menika termasuk ulama salafus saleh yang kibar, yang bernama lengkap Sulaiman bin Mahran Al-Kufi radhiyallahu anhu. Jadi beliau mengambil makalah atau dawuhnya Imam Al-A'mash rahimahullah.
Imam Al-A'mash niki wafat tahun 725 Masehi di Kufah, Irak. Beliau termasuk ulama ahli hadis, beliau termasuk ulama ahli fiqih, termasuk ulama ahli ilmu Al-Quran, dan beliau juga termasuk murid langsung dari sahabat Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu sing wafat tahun 709 Masehi di Basrah. Beliau juga berguru kepada beberapa ulama besar tabi'in termasuk sahabat. Gimana beliau juga murid. Jadi Imam Al-A'mash niki tidak hanya murid sahabat Anas bin Malik, tapi juga murid dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu ingkang wafat tahun 706 Masehi di Kufah. Imam Al-A'mash niki juga ternyata murid dari Imam Muhammad bin Abi Sulaiman rahimahullah yang wafat tahun 738 Masehi di Kufah. Beliau juga murid dari Imam Ibrahim An-Nakhai Al-Kufi rahimahullah sing wafat tahun 714 Masehi di Kufah. Beliau juga murid dari Imam Sayyid Ja'far As-Shadiq rahimahullah sing wafat tahun 705 Masehi di Baqi. Dan beliau juga murid langsung dari Imam Mujahid bin Jabir Al-Maqi rahimahullah sing wafat tahun 712 Masehi. Ya, ini berarti sanad beliau adalah sanad yang luar biasa, sebab beliau belajar langsung kepada sahabat Nabi, dan juga Imam Al-A'mash ini juga belajar kepada para tabi'in senior. Para hadirin rahimakumullah, sebelum kita membahas tentang isi makalahnya, kita coba untuk membahas tentang Imam Al-A'mash rahimahullah. Saking alimnya, saking terkenalnya, saking tawadhu'nya dan sebagainya, banyak ulama-ulama yang memberikan penjelasan pengakuan terhadap Imam Al-A'mash rahimahullah. Salah satunya adalah pengakuan dari Imam Qasim bin Abdurrahman rahimahullah yang wafat tahun 730 Masehi di Baqi, bahwa beliau mengatakan Imam Al-A'mash ini adalah ulama yang saat itu yang paling memahami atau mengetahui tentang ilmunya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an sing wafat tahun 450 Masehi di Jannatul Baqi Madinah. Jadi Imam Al-A'mash niki adalah ulama yang salah satu ulama yang mampu memahami ilmu-ilmunya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Juga ada pengakuan dari imam yang lain, yaitu Imam Ali bin Al-Maldini rahimahullah sing wafat tahun 849 Masehi di Basrah, Irak, bahwa Imam Al-A'mash niki adalah ulama yang merupakan salah satu dari 6 orang yang sangat getol, sangat konsisten untuk menjaga ilmu di antara penduduk Kufah, Irak. Makanya kalau kita mengikuti dari amaliyah keilmuan ulama salaf, maka harus ada seseorang, 2 orang, 3 orang atau lebih itu konsentrasi, konsisten untuk menghidupkan ilmu-ilmu ulama, menghidupkan konsistensi untuk memberikan, menyalurkan, menyebarkan ilmu-ilmunya para ulama. Kalau menyebarkan ilmu para ulama, maka otomatis ilmu itu adalah bentuk warisan Nabi, dan ulama adalah pewaris Nabi. Sehingga sinten mawon yang menyebarkan ilmu, berkhidmah pada ilmu, mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu, maka itu sama saja dengan membantu dakwah keilmuan risalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, juga termasuk meneruskan dari dakwah keilmuan dari ulama-ulama salaf. Para hadirin rahimakumullah, pengakuan ulama terhadap Imam Al-A'mash niki juga dari ulama yang lain. Salah satunya pujian diberikan oleh salah satu guru Imam Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 820 Masehi di Mesir, yaitu gurunya yang bernama Imam Sufyan bin Uyainah Al-Makki rahimahullah yang wafat tahun 814 Masehi di Jannatul Ma'la Mekah.
Beliau mengatakan bahwa Imam Al-A'mash ini adalah ulama yang sangat pandai membaca Al-Quran. Beliau menyatakan bahwa Imam Al-A'mash ini adalah ulama atau salah satu ulama pada zamannya yang paling banyak menghafal Quran. Dan juga beliau mengakui bahwa Imam Al-A'mash ini adalah salah satu ulama yang memiliki kapasitas keilmuan yang jarang dimiliki ulama, mereka ilmu waris. Ini para hadirin rahimakumullah. Kemudian juga Imam Al-A'mash niki dalam pandangan Imam Waqi' bin Al-Jarrah Al-Kufi rahimahullah sing wafat tahun 812 Masehi di Kufah, Irak. Dan beliau ternyata Imam Waqi' bin Al-Jarrah ini juga merupakan salah satu guru dari Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi Imam Al-Waqi' ini kemudian memberikan pujian kepada Imam Al-A'mash bahwa beliau adalah salah satu ulama ahli ibadah yang tiada tanding pada zamannya. Sebab beliau mengatakan bahwa Imam Al-A'mash ini adalah ulama yang tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah takbiratul ihram bersama imam selama 70 tahun. Subhanallah, ini sulit dilakukan para hadirin kalau tidak betul-betul kita sangat fokus terhadap agama Gusti Allah. 70 tahun itu sowe Pak. Ya Allah. Kadang 5 waktu pun kita nggak bisa konsisten untuk berjamaah. Artinya kita sulit sekali pada zaman sekarang untuk mengikuti amalia salaf, tapi tetap pasti ada orang yang bisa melakukan. Para hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian pada kehidupan Imam Al-A'mash di Kufah itu juga digambarkan oleh salah seorang ulama yang bernama Imam Az-Zahabi Ad-Dimashqi rahimahullah, yang wafat tahun 1348 Masehi di Damaskus, Suriah. Beliau mengatakan bahwa ketika Imam Al-A'mash ini wafat, ternyata itu hampir bersamaan dengan banyak wafatnya para ulama besar di dunia. Jadi beliau wafat pada tahun 765 Masehi, ternyata juga bersamaan berapa ulama besar waktu itu juga wafat. Salah satunya adalah Sayyid Muhammad Ja'far As-Shadiq radhiyallahu an yang wafat tahun 765 Masehi di Baqi, juga sama tahunnya dengan wafatnya Imam Al-A'mash. Juga di Mesir itu ada ulama salaf yang pakar fikih, yaitu Imam Amr bin Al-Haris Al-Misri rahimahullah juga wafat. Juga persamaan wafatnya Syekhul Hims Muhammad bin Al-Walid Az-Zubaidi rahimahullah, juga bersamaan dengan wafatnya Imam Wasid bin Al-Awwam, seorang hakim agung juga ahli fikih di Kufah, Irak. Juga bersamaan dengan wafatnya seorang faqih besar, seorang yang faqih besar, ulama hadis besar, memiliki Imam Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila rahimahullah. Ini jadi pada waktu 765 Masehi itu ternyata umat Islam banyak kehilangan wafatnya ulama-ulama besar pada waktu itu. Para hadirin rahimakumullah. Makalah Imam Al-A'mash ini dalam kitab ini yang menyatakan bahwa barang siapa yang modal utamanya adalah takwa, maka menjadi letih lesan-lesannya dan mensifati keuntungan agamanya. Ini jadi makana Rasul malihi taqwa kallatil al-sunu an wasfi rijhi ribhi dinihi. Ribhi dinihi. Ribhi dinihi. Jadi orang yang modalnya Rasul malih, yang modalnya bitakwa, itu akan mendapatkan keuntungan, termasuk juga agamanya.
Artinya orang yang hidupnya itu modalnya takwa, itu hidupnya pasti melakukan perintah-perintah Gusti Allah, pasti menjauhi maksiat matang Gusti Allah, dan juga perbuatannya itu sesuai dengan hukum-hukum syariat. Ini adalah orang-orang yang ketika hidupnya itu bermodalkan takwa. Kalau sudah bermodal takwa, melakukan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ya kemudian juga menjauhi larangan atau maksiat, perbuatannya itu sesuai dengan hukum syariat, falahu hasanatun katsiratun la tuhsah, maka baginya banyak kebaikan ya yang tidak bisa terhitung. Ini para hadirin rahimakumullah. Jadi dengan modal takwa itu adalah modal yang terbesar ketika orang menjalani kehidupan sehari-hari. Ya, ini kebaikan yang banyak yang bagaimana? Falahu hasanatun katsiratun la tuhsah. Guru kami dulu mengatakan, di Tubuh Ireng dulu kita ngaji kitab ini, yang dimaksud hasanatun katsiratun itu adalah kebaikan banyak yang terkait dengan kebaikan dunia, juga terkait kebaikan akhirat, termasuk kebaikan-kebaikan di alam kuburnya. Ya. Jadi banyak. Jadi hasafalahu, maka baginya hasanatun katsiratun la tuhsah, enggak ada hitungannya, enggak terbatas, unlimited itu kebaikannya. Ya. Para hadirin rahimakumullah. Nah, untuk mengatakan dia mendapatkan keuntungan dunianya, keuntungan agamanya, ya, apa sih ukuran dari sebuah keuntungan atau kebaikan dunia dan akhirat? Ya, ini harus kita pelajari. Ya, apa sih yang dimaksud dengan hasanatun katsiratun la tuhsah? Apa dimaksud dengan min ribhi dinihi, keuntungan agama, dan dia dapat pahala yang besar tanpa hitungan? Maka coba kita kaitkan dengan hadis kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menika riwayat saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sing wafat tahun 687 Masehi di kota Thaif. Niki riwayat banyak ulama hadis termasuk Imam At-Tabrani rahimahullah sing wafat tahun 918 Masehi di Isfahan, Iran, dalam kitabnya Mu'jamul Kabir. Juga riwayat Imam Al-Baihaqi rahimahullah sing wafat tahun 1066 Masehi di Nesebur, Iran, dalam kitab Syu'abul Iman. Juga wonten riwayat Imam Abu Ya'la Al-Mausuli rahimahullah sing wafat tahun 919 Masehi di Mosul, Irak, ya. Juga termaktub dalam kitab Ad-Durrul Mansur fi Tafsiri bil Ma'thur, karangannya Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah sing wafat tahun 1505 Masehi di Kairo, Mesir. Napa hadis Kanjeng Nabi terkait kebaikan dunia akhirat dan bisa menjadi standar atau ukuran dari kebaikan dunia akhirat. Kanjeng Nabi dawuh arba'un man u'tihinna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Ya, jadi ada 4 hal yang siapa saja diberikan kepadanya berarti dia telah dikaruniai kebaikan dunia dan akhirat. Apa saja 4 itu? Arba'un tadi, qalbun syakirun, ya, walisanun dzakirun, wa badanun alal bala'i sabirun, wa zawjatun la tabghihi khaunan fi nafsiha wa malihi. Itu 4 standar atau 4 ukuran kebaikan dunia akhirat bagi seorang, ya. Juga banyak hadis Nabi yang lain yang mengatakan standar ukuran kebaikan dunia akhirat. Ini salah satu hadis, ya. Jadi 4 hal yang diberikan Allah kepada hambanya, maka dia telah mendapatkan khairat dunya wal akhirah, kebaikan dunia akhirat. 1 adalah qalbun syakirun, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah lisan yang selalu berzikir kepada Allah. Yang ketiga badan yang
yang sabar menghadapi segala ujian, dan yang keempat adalah istri yang tidak berkhianat baik di dalam dirinya maupun harta suaminya. Nah, ini mari kita pretelling ya satu persatu. Ya. Yang pertama qalbun syakirun. Napa niku qalbun syakirun? Qalbun niku ati, syakirun niku adalah pribadi yang pandai bersyukur. Jadi syakirun itu bentuk fa'il. Kalau bentuk fa'il maka punya potensi konsistensi melakukan syukur. Ya, dalam konteks ibadah, konteks kehidupan sehari-hari, dan ini merupakan sudah menjadi karakter imani, karakter pribadi yang bersyukur. Itu salah satu bentuk ciri dari karakter orang yang beriman. Sehingga syukur ini para hadirin rahimakumullah, syukur ini kalau syukur itu sulit dilakukan, banyak orang lupa ya bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmatnya setiap hari. Nafas kita pun berdetik itu juga merupakan karunia Allah yang gratis kita dapatkan, dan juga harus disyukuri dengan apa? Dengan biasa kita menghembuskan nafas dengan zikir kepada Allah. Ya. Jadi syukur itu para hadirin adalah salah satu sifatnya orang mukmin, sifatnya orang mukmin. Dan sifat syukur ini itu salah satu sifat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul, dimiliki oleh para wali, para orang-orang soleh, ya. Ini dan juga dimiliki oleh orang-orang pilihan. Karena syukur itu perlu latihan, perlu kesadaran, kesabaran, perlu ilmu dan qanaah. Dan juga orang bersyukur itu akan memahami takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun dia pasti pandai bagaimana untuk menghadapi ragam tantangan dan cobaan. Ini berhadir rahimakumullah ya. Sehingga bagaimana konteks syukur itu ya, itu harus dilatih sungguh-sungguh ya, dilatih sungguh-sungguh. Sehingga sehingga kalau orang ya tanpa bersyukur ya, hatinya tidak bersyukur atau tidak pernah dilatih syukur, maka hatinya sampai kapanpun tidak akan pernah mengalami syukur. Jadi sikap syukur ini tidak bisa kemudian kita hanya ngomong alhamdulillah ya, titik alhamdulillah, yo kabeh ya iso Pak ngomong alhamdulillah. Tapi syukur ini tidak hanya terkait dengan lisan kita, syukur juga terkait dengan hati kita. Itu hakikatnya bersyukur adalah dengan kalbu, dengan hati. Ya. Kalau lisan saja mengucap hamdalah, alhamdulillah ya kabeh iso ya. Tapi mendingan yang timbang kablas ya. Jadi hati yang bersyukur itu hati yang akan salim, qalbun salim, hati yang selamat. Coba saya tinggali orang-orang yang kelakuannya, kehidupannya tidak pernah tenang, ya usuke tapi gak tenang, pinter tapi gak tenang, jabatannya kewedit dukur tapi gak tenang. Ya, usahanya banyak tapi gak tenang, merasa kurang terus, merasa selalu yang diangkat kelemahannya, kekurangannya dan sebagainya. Sebab itu dia tidak pernah melatih bagaimana memahami syukur dan bagaimana menerapkan syukur. Ya, ini jadi tanpa hati yang syukur sulit kita akan menemukan ketenangan atau bahkan kebahagiaan. Kalau orang ngomong bahagia Pak gampang, sebab salah satu tanda bahagia adalah hati yang bersyukur. Tidak ada resepnya orang yang gak syukur kemudian bahagia, itu pasti mengalami tidak tenang ya. Masalah titik
digede-gedekno, masalah sepele di akeh-akehno. Ini jadi pelariannya adalah tidak tenang dalam hidupnya. Kemudian para hadirin rahimakumullah, lewang gak syukur, Pak, artinya gak syukur bakal gak selamat dari penyakit hati. Jadi banyak orang yang tamak hatinya. Lek lambe iki ngomong dunia gak masalah, tapi lek hati sudah tamak, kecantol dunia, maka itu sulit syukur. Coba kita ukur, sampean bayaran ben ulan ATM ya, sampean cukup bayarane, pernahkah sampean langsung mengucap alhamdulillah ya Allah, matur suwun sangat, mugi-mugi barokah fid dini wa dunya wal akhirah, mugi-mugi barokah kula, barokah bojo kula, barokah anak-anak kula, saged asar ridho rahmat panjenengan. Nate dah sepele kan. Nah ini kenapa kita sering lupa, sebab hati kita nggak pernah dilatih syukur. Terus sampai misalnya ditraktir ngopi sama temannya, walaupun 5.000 rupiah per gelas, pernahkah sampean kemudian hatinya berdoa dan lesan kita mengucapkan terima kasih kepada temannya dan hatinya berdoa, ya Allah, mugi-mugi sing traktir kula niki mugi-mugi barokah fid dini wa dunya wal akhirah, lan masalah hidayah panjenengan misalnya. Ini penting, Pak. Karena guru kita pernah mengatakan melatih syukur tidak hanya lesan, hati juga berdoa setelahnya. Ini sak paket ini. Ya. Nah, kalau kita yang sebagai pelaku penerima karunia kayak tadi traktir, bayaran gaji, kalau kita misalnya melihat nikmat orang lain, tambah sulit mana lagi latihan hati. Misalnya tonggo itu ke mobil anyar, ayo sampean lagi ayo, iya mobil anyar tuh ya akeh, tek pasti. Nah ini padahal menurut Syekh Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu ini mengatakan ketika kita melihat sesuatu yang lebih dari kita, itu sarana belajar untuk menerapkan syukur itu. Paham ya? Ini sarana. Sulit, Pak, untuk belajar bagaimana menerapkan syukur dalam hati kita. Sulit. Kenapa sulit? Karena kita tidak sadar. Paham ya? Karena kita tidak tahu bagaimana membiasakan untuk hati kita hubungan dengan Allah. Coba Cak Agus tak takoni balik, ketika juga bayaran tahu nggak sampean matur suwun Gusti Allah? Kan nggak pernah. Ayo dibiasakan. Sehingga kita menerima gaji upah dodolan oleh badi, maka kita berdoa, ya Allah, matur suwun sangat atas karunia panjenengan. Lan mugi-mugi rezeki niki nggih saged barokai kula, bojo kula, anak-anak putu kula dan sebagainya. Mugi-mugi ansar rahmat ridho panjenengan fid dini wa dunya wal akhirah. Luar biasa itu, Pak. Jadi uang yang kita ambil sudah didunganin sampean, diselamati cara ngono, Pak. Jadi selamatan kan dungolan. Jadi selamatan itu enggak ya uang main tahlil, uang mati, juga bayaran perlu selamati dengan apa? Dengan doa tadi, melibatkan hati. Sehingga kalau kita menerima suatu karunia dengan menyebut Allah, berdoa minta berkah, itu lama-lama hati menjadi lembut dan biasa nanti apapun yang kita terima ya, baik langsung atau tidak langsung dari orang lain, itu pasti akan menyebut Allah hati ini. Ini yang sulit, Pak. Ya. Angel itu. Lambing ngomong alhamdulillah akeh tunggal ya. Alhamdulillah akeh tunggal ya. Tapi menerapkan dalam ruang hati sulit sekali. Ya. Orang hadir rahimakumullah. Jadi jangan sampai hati tamak. Wis hati tamak iki apa sih? Yo sampean lihat ya. Wah, walaupun dia ngapunten di oknum lah, walaupun dia oknum kiai, ulama, ustadz, pejabat atau siapapun, kita nggak akan tahu kalau hatinya tamak, tetapi bisa dilihat, dirasakan. Jadi hati yang tamak itu tidak pernah hatinya itu bersyukur kepada Allah. Kalau hatinya tamak, itu pasti muncul iri hati, dendam, dengki, hasud,
dan sebagainya. Dan itu selamanya tidak akan pernah bahagia. Delok nikmati wong kudu ya pokoknya duelek iri terus ya. Yang terpenting adalah apa yang kita miliki, apa yang ada, bukan ada apanya ya. Yang kita miliki itulah sarana, Pak. Ya. Ya, kita bekerja, kita punya sepeda motor, kita punya apapun, itu adalah sarana yang kita miliki, apa adanya. Nah, itu sebagai sarana untuk belajar syukur. Ya, ini. Berapa banyak orang yang ingin punya sepeda motor, misalnya kan. Nah, sampai kemudian nggak bersyukur. Salah satu syukur sepeda motor itu apa sih? Gak tumpah itu. Jadi benda apapun yang kita pakai punya hak, Pak. Sepeda motor kita tumpai terus mendino, ya kudu diberseni, ya kudu dibensini, ya kudu diumbah, ya itu. Bahkan sampean kalau lihat teman-teman yang ya laku-laku laku-laku urip itu kalau dengan benda-benda mati ya assalamualaikum. Contoh Agus kate budal kerja, sepedae kuwater ya, iki gak bersyukur. Kenapa? Dijarno ae. Padahal yang sewu, Pak, itu karunia. Jadi pekerjaan kita, sepeda motor kita, mobil kita, rumah kita itu karunia yang harus dijaga. Itu bagian dari laku syukur. Ya. Nah, misalnya mari ngaji kate budal nyambut gawe sak motoran. Assalamualaikum sak motor jare bojone. Kok tambah gendeng sampean ya. Tuh, intinya kan setiap benda karunia Gusti Allah. Jadi tidak perlu sampai membanding-bandingkan dengan orang lain. Ya, tidak usah. Belum tentu sarana yang dimiliki banyak orang, ya sarana yang banyak dimiliki orang lain itu sebagai sarana ibadah belum tentu. Makro mobil akeh dan sebagainya belum tentu itu sebagai sarana untuk syukur, belum tentu sarana untuk berjuang, belum tentu sarana untuk ibadah, belum tentu. Itu akan kalah dengan orang-orang yang sarananya apa adanya. Ono wong mobil, sobone diskotika ya, sobone warung pangkuan, ya. Ono ndek sepeda motor, Pak, sobone majelis silaturahim, ziarah. Ini luar biasa. Beda, ya. Mobil boleh beda dengan sepeda motor, tapi kualitas, ini kan, kualitas spiritualnya lebih besar dari orang tersebut. Itu maksudnya begitu. Ya. Jadi, wong wis tamak, Pak. Banding-bandingno dengan orang lain, membanding-bandingkan itu pasti muncul penyakit hati, tidak mungkin tidak. Ya, penyakit hati. Ya. Sampeyan deloklah. Wong beda-beda ya. Sampeyan padha kerja sak plan misalnya kan. Tapi kan beda-beda sama motor ya. Ono sing Honda, ono sing PCX, ono sing padahal barane padha. Ayo. Tetapi gak sama. Kenapa? Yaitu cara kita untuk mengelola. Lah, mengelola sumber daya kita miliki termasuk uang, rumah, sepeda motor, transportasi, ilmu kita itu bagian dari rasa syukur. Sampai di omah kata bahasa balas, Pak. Pada rumah kita punya hak apa? Disaponi, dipel. Ya, ini. Oleh kita sudah muni hak rumah kita sepeda, maka Allah akan menjadikan benda-benda itu sarana. Sarana apa? Membantu sampeyan. Paham ya? Jadi benda-benda itu bisa jadikan Allah sarana untuk sampeyan. Ya, ini. Kemudian muncul banyak tekanan batin. Iya, orang yang enggak bersyukur, hatinya sumpek, Pak. Ya. Artinya sumpah itu nggak akan bisa bersyukur. Tekanan batin ya, wes gak bersyukur. Tekanan batin dan bojone mendino lama sumpah ya. Ini malah ono uang bojone muring-muringan ae.
malah ganti bojo. Ya perbaiki diri lah, ya kan? Perbaiki diri. Jadi muncul juga ketidaktenangan, muncul juga penderitaan, muncul juga semakin terpuruk kondisinya. Sehingga ada pepatah tasawuf ngeten, Pak. Okay. Hidup yang hanya mengejar kesenangan, maka itu inti penderitaan. Ini dipegang oleh Imam Ghazali ini, Pak. Biarkan wong liya seneng-seneng jarno, biarkan. Ya. Iku seneng-seneng duwe akeh jarno. Tapi hasilnya apa misalnya? Hasilnya ya pegel. Sampai rekreasi juga. Tapi nanti warung kopi silaturahim. Ya. Sampai melaku nak gang itu juga rekreasi. Betul uang assalamualaikum, waalaikumsalam, ya apa kabar cak. Rekreasi akhirat jadinya. Hanya beda tempat saja. Paham nggih? Ini sarana semua. Makanya tergantung hati kita untuk belajar. Nah, oleh karena itu terimalah ya apa adanya. Ya, dipelihara yang kita punya. Ya, pelihara, dinikmati yang apa adanya itu, yang ada dinikmati, dan juga belajar bersyukur dengan sarana yang kita miliki. Ya, maka akan timbul kunci kebahagiaan. Ini. Loh, siapa ngerti sampean sering ngumbas nang motor, niate bersyukur, ya bersih. Ya, sepeda motor kan barang mati, saporuh Gusti Allah ngai berkah motor sampean. Wallahu alam ya. Kan itu. Jadi keberkahan itu tidak hanya kita minta doa saja, ada juga keberkahan karena perilaku kita untuk mengurus sesuatu. Ya. Nah, ini artinya apa? Makanya kembali kita belajar bersyukur kepada Allah. Jadi seseorang yang bersyukur kepada Allah tidak hanya bersyukur lesannya, juga bersyukur hatinya. Juga ada ikhtiar perilaku yang menunjuk syukur kepada Allah. Ya, kayak ilmu ya kudu disebarno, kudu diamalno. Iki syukur juga. Ya. Makanya Allah ketika menganggap iku wong duwe ilmu diajarkan, disebarkan, maka Allah memberikan berkah pada ilmunya. Meskipun gak ndonga ya Allah enggak usah, kan Allah tahu betul bahwa dia bersyukur dumateng Gusti Allah. Ya. Ditimpa apapun oleh hati syukur, Pak, itu enggak akan goyah. Difitnah bagaimanapun enggak akan goyah. Karena bagi orang bersyukur itu ya nikmat atau ujian sama saja, nggak ada bedanya. Nikmat ya bersyukur, oleh ujian ya bersyukur. Ya, artinya dia paham hakikat tujuan hidup bahwa dengan musibah atau ujian yang dihadapi, maka Allah masih nyenggol kita. Ya. Nanti kita disuruh belajar, tidak akan goncang hatinya dan tidak akan putus asa, ya, tidak akan keluh kesah berkepanjangan. Nah, ini jadi kita perlu untuk melatih keterampilan bagaimana ya menemukan energi positif dengan rasa syukur kita. Kalau kita terbiasa, Pak, untuk terampil mengaktifkan energi positif kita dalam bentuk syukur dumateng Allah, maka otomatis setiap hal yang negatif akan hilang. Ini hukum alam, ini sunnatullah ya. Para hadirin rahimakumullah. Jadi itu ya. Jadi yang pertama adalah ada orang yang menikmati hidupnya dengan modal takwa. Ra'su malihi taqwa. Ini yang pertama. Jadi mendapatkan keuntungan, kebaikan hasanatun katsiratun lah tusah. Lek wong wis syukur, lek takwa itu banyak kebaikan yang banyak lah tusah gak terhitung kebaikannya. Nah, nantinya kembali kepada apa? Min ribhi dinihi, pada keuntungan agamanya. Ya, keuntungan agamanya. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, kedua adalah orang yang bermodalkan dunia, ya, bermodalkan dunia. Ya. Wa man kana rasu malihi dunya kallatil alsunu an wasfi khusrani dinihi. Jadi ada orang yang bermodalkan dunia saja,
Qallatul alsunu an wasfi khusrani dini, maka dia akan mengalami kerugian. Ya, baik kerugian dirinya juga kerugian agamanya. Karena apa? Karena kehidupan ini tidak lepas dari akhirat. Ya. Jadi Rasul maliki dunia niku kathah wae. Wakeh wong saiki iku gak cantolan takwa, tapi cantolan dunya. Jadi dikatakan oleh kitab ini sebagai apa ya? Tamassak, ya. Tamassak, nyantol ke dunia, ya. Endi mau iki? Coba cilik ya. Man tamassaka ala taqwa, ini kan. Ada juga man tamassaka ala umuri syar'i ala umuri mukhalafatin. Jadi ada juga orang yang tamassak itu gondelan ya nang dunya, gondelan no jabatane, gondelan no hartanya, ya. Tidak ada nuansa akhirat sama sekali. Lalu ini kalau dipegang oleh orang-orang seperti itu hanya dunia saja, maka dia pasti akan menyelisihi agamanya. Ya, dijelaskan di sini jelas ya. An wasfi khusrani dinihi, dia akan apa? Menyelisihi agamanya. Wa man tamassaka umurin mukhalafatin lisyar'i ya falahu syai'atun katsiratun loh. Jadi wong lek ngandalno ya dunia saja, jabatan saja, harta saja, maka dia akan mendapatkan syai'atun katsiratun, keburukan yang banyak. Ya, keburukan yang banyak. Ajazatil alsun an dzikri dzalika. Jadi juga apa ya? Energi negatifnya ini keburukan dirinya, keburukan agama juga diperoleh. Malah akhirat gak blas malah. Ini bahaya, Pak. Makanya orang hidup itu nyun sewu terkait orientasi hidup. Memahami tujuan kemana kita melangkah, kemana kita akhir kehidupan kita. Itu harus dipelajari itu. Enggak sekedar ekspresi ucapan ilmu. Harus sadar. Jadi berpegang orientasi, apakah dia selama ini orientasi dunia saja, atau selama ini kita orientasi akhirat saja, atau yang ketiga kita orientasi dunia dan akhirat. Mana yang benar? Yang nomor 3, gondelan terhadap mengejar akhirat tapi tidak lupa bagian dunianya, sebab kita hidup di dunia. Tapi ketika dunia juga dijadikan sarana untuk mencari keberkahan akhirat. Nah, wonten hadis Kanjeng Nabi yang terkait dengan ini, Pak. Niki riwayat saking sahabat Zaid bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu anhu sing wafat tahun 665 Masih di Baqi Madinah. Dan juga wonten juga hampir mirip redaksinya dengan hadis sahabat Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu sing wafat tahun 709 Masih di Basrah. Ini riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah sing wafat tahun 892 Masih di Uzbekistan. Juga riwayat Imam Ibnu Abid Dunya rahimahullah sing wafat tahun 894 Masih di Baghdad Irak dalam kitab Az-Zuhd. Napa hadis Kanjeng Nabi, mangkana hamuhul akhirah jama'allahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atadhu dunya wa hiya raghimatun. Ya. Barang siapa hidup orientasinya akhirat, ya, maka Allah dijadikan kesempurnaan baginya, kekayaan yang ada dalam hatinya. Ya, dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Jadi orang yang orientasinya akhirat itu dunia itu akan datang dengan sendirinya. Tapi kadang-kadang wong lali, Pak, dunia diukur materi toh, kan gitu. Atau dunia ini banyak, bisa sehat walafiat, bisa anak soleh soleha, bisa rumah tangga sakinah, bisa lingkungan yang kondusif, bisa pekerjaan sampean yang kondusif dan sebagainya. Itu juga keadaan rezeki, ya. Kemudian yang sebaliknya, wa mangkanat niyatuhud dunya, lek wong iku uripe golek dunya tok,
farraqallahu alaihi dhai'atahu, maka Allah akan menjauhkan dunia darinya. Paham ya? Dunia enggak duit tok, Pak. Misalnya uang itu golek jabatan kok korupsi, konangan, penjara, itu oleh itu maksudnya. Jadi akan dijauhkan dari dunia malah. Juga oleh orientasinya dunia tok menjadikan kefakiran nanti. Ayo coba sama lihat Pak, taruhan ini. Uang lek nome suge, sehat suge, tapi ketika mati entek Pak, lek gak tepak nih kok. Saya setuju ayo. Lek dunyane seono, terus diwarisi anak putune hancur anak putune niku Pak. Ini dimaksud kefakiran, paham ya? Jadi kefakiran itu enggak kemudian uang seorep, kemudian orang dari dunia dia melarat, enggak. Bisa juga Gusti Allah malah tambah nyugih no wong iku mau, bisa juga. Tapi hati-hati istidraj. Jadi ketika suge ate mati entek dunyane, sisae lor-loron. Kayak apa duwe akeh man kentang-kentung ae ada. Iki gak oleh, iku gak oleh. Allah. Akhirnya KKN kanan kiwa nonton Pak. Anjane lumpuh ya, stroke. Ya. Juga orientasi dunia ya, dia tidak akan mendapatkan dunia kecuali apa yang diinginkannya itu. Jadi lah misalnya apa aja niatin golek dunia, maka gak oleh akhirat belas, gak oleh. Cukup lah dunia tok, gak bahaya dah Pak. Ya, berarti gak berkah ya. Ya, yang bagus kata guru saya adalah orientasinya tetap akhirat, tetapi tidak meninggalkan bagian dunianya. Tapi bagian dunianya itu juga diniati kayak sarana ibadah. Golek ridha nih Gusti Allah. Ad-dunya maslahatul akhirah, dunia itu ladang sawai akhirat. Jadi macul sampeyan, nandur sampeyan, tuku bibit sampeyan, kate panen sampeyan, nyirami, itu semua adalah masro'ah sawah. Diniati panen, yaitu akhirat. Itu maksud itu Pak. Ya, niki. Jadi makanya para ulama ini kemudian berbeda pendapat. Yo, bagaimana ukuran orang ketika mencari kebahagiaan dunia akhirat? Lek wong golek dunia, golek kebahagiaan dunia, pasti ono ukurane. Wong golek kebahagiaan akhir pasti ono ukurane. Apa sih ukurannya? Indikatornya apa? Para ulama beda pendapat. Akhirnya muncul banyak teori. Yang paling mudah adalah kita menafsirkan, para ulama ini mentakwil atau memahami kandungan makna doa sapu jagat. Ya. Doa sapu jagat niku ayat niku. Al-Baqarah 201 niku wonten ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi boleh maca doa sabu jagat Rabbana atina wau tidak hanya berdoa tapi juga dia membaca ayat Al-Qur'an. Ya. Nah kok sabu jagat? Iya sabu kabeh bersih. Kebahagiaan dunia iya, akhirat juga iya, neraka gak gelem. Didohno iki sabu jagat wong biyen niku. Lah, tapi lek maknane bagian wafil akhir di hasanah, kebahagiaan akhirat, semua ulama sepakat, Pak. Itu artinya mlebu swarga. Tapi untuk makna Rabbana ada fid dunya hasanah, kebahagiaan dunia hasanah, para ulama beda pendapat, ya. Jadi yang jelas terkait dengan apa? Dengan rohaninya, mental spiritualnya, terkait dengan jasmaninya, tubuhnya, badannya, terkait dengan sosial ekonomi dan sebagainya. Ya, ayo kita karena ini ayat Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini ayat, maka kita kembali kepada tafsirnya para ulama Al-Qur'an. Salah satunya coba ya kita ambil dari keterangan Sultanul Mutakallimin Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah, si wafat tahun 1201 Masih di Afghanistan, dalam kitab Tafsirul Kabir Mahfathul Ghaib, ya. Beliau mengatakan dalam kitab itu bahwa
Yang dimaksud fid dunya hasanah itu ada 5 ukuran kata beliau. Apa? Hidupnya aman. Jadi dimanapun berada hidupnya aman. Yang kedua, punya anak-anak yang soleh atau solehah. Yang ketiga, punya pasangan hidup yang solehah atau soleh. Yang keempat, rezekinya mencukupi. Yang kelima, aman dari kekerasan atau ancaman. Ini menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi. Lek panjenengan duwe 5 niki Pak, misalnya, maka sampe syukur dumateng Gusti Allah. Jadi bojo enggak faktor elek ayune mboten. Ukurannya solehai. Manrem menggarim nyaman mboten ati sampai nyawang bojone. Ini beda lagi dengan penafsiran Imam Ibnu Katsir nggih. Ibnu Katsir rahimahullah sing wafat tahun 1373 Masehi di Damaskus, dalam kitab tafsir Al-Quran Azim atau tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan wakeh ukurannya fid dunya sanah. Misalnya awak sehat, gak penyakitan, itu termasuk fid dunya sanah. Tempat tinggal yang lapang dan aman, pasangan yang soleh, rezeki yang cukup, ilmu yang bermanfaat, anak-anak soleh, kemudian menjaga kehormatan dirinya, juga dia mampu beribadah. Ini termasuk fid dunya hasanah. Mau 5 saiki ana 9 ukurane. Macam-macam. Tapi sing penting sabu jagat niku permohonan. Permohonan seorang hamba kepada Tuhannya. Maka dikatakan Robbana, Rob ya. Robbana, Rob itu apa sih? Rob itu seruan panggilan ya, yang memiliki apapun seorang hamba kepada Allah. Jadi Allah itu dipanggil Rob, yang mengarungi, yang memiliki, yang mengayomi, yang menguasai, itu Rob ya. Sebab Allah lah. Kalau kita bicara Robbana ya, Robbana, maka ilmu niki Robbana itu apa sih Robbana itu lah. Nah, Imam Ibnu Alan Al-Makki Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1647 Masehi di Ma'la Mekah, dalam kitab Al-Mawahibur Rabbaniyah beliau mengatakan wong lek ndonga Robbana ya Rob ya Rob ya Rob tapi gak ero artine. Ayo sampean ngerti enggak? Ya Rob. Itu dielmoni Pak, kata beliau. Rob itu panggilan, seruan, suap nama Tuhan yang maksudnya dia sadar bahwa Allah lah yang memelihara segala urusan hamba-hambanya. Jadi urusan mulai tangi turu, kali turu, melek, itu semua urusan, itu semua yang mengatur Gusti Allah. Rob itu juga dikatakan Ibnu Alan adalah memperbaiki seluruh perkara dunia akhirat. Jadi mengapa kita bicara Rob, ya Robbana, ya Robbana, ya Robbi? Karena Allah kita yakin sebagai Tuhan yang mampu memperbaiki seluruh perkara kita, perkara dunia akhirat. Dan betapa butuhnya hamba kita ini kepada Allah. Urusan, permasalahan, minta bantuan, minta hidayah, minta kekuatan, minta pertolongan, itu terkait dengan Rob. Ya Robbana, ya Robbana, ngoten nggih. Robbana, ya Robbana, ya Robbana. Niku mantap Pak. Jadi ketika doa Robbana, ya Robbi, ya Robbana, itu artinya Allah lah yang menentukan segala urusan kita. Allah memelihara segala urusan kita di dunia akhirat ya. Nah ini kan lebih sederhana kan. Dari sebagai ulama itu yang masyhur Pak, yang masyhur itu adalah dari keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu an ya. Jadi fid dunya sana itu bisa diartikan siji napa? Qalbun syakirun, apa? Hati yang bersyukur. Jadi kita kalau hati syukur kita berarti kita menciptakan fid dunya hasanah. Jadi sampean enggak ndonga tok Rabbana atina fid dunya hasanah, ndonga tok tapi enggak berikhtiar, sama saja.
Artinya fidyasana ini adalah qalbun syakir, hati syukur. Maka kita berusaha untuk bagaimana belajar syukur, itu maksudnya, supaya menemukan apa? Kebahagiaan. Yang kedua, al aswaju sholehah, bojo sing sholehah. Gak dungo tak ya Allah soleh enggak, sama kudu bagian mengajar istrinya. Dijak sholat bareng, ngono Pak. Dijak apa kebaikan, itu menciptakan itu soleh. Jadi kita nggak dungo tetapi menciptakan ikhtiar untuk mencapai kebahagiaan itu, paham ya? Kemudian yang ketiga adalah al auladun abror, anak-anak yang berbakti, Pak. Nggak dungo tak mana ya Allah anak soleh kan dungo tak, ya sampainya berusaha bagaimana menciptakan anak soleh. Itu fit dunya hasanah, proses Pak, nggak dungo tak proses. Lek kita berusaha maka Allah akan memberi. Kemudian apa? Al-biyatu sholehah, lingkungan yang kondusif. Loh itu juga bagian dari hasanah. Sampeyan manggon nok desa, nok kampung, wis kono masalah, tangga api-api ya. Ya, ibadah ya aman. Itu wis termasuk al-biyatu sholehah, lingkungan yang kondusif untuk beribadah. Kemudian yang kelima, al-malul halal, bondo sing halal, kerjaan sing halal, itu juga fit dunya hasanah. Apalagi tafaqquh fid din. Nah ini menurut sahabat Ibnu Abbas, wong lek wis apa si ana waktu untuk golek ilmu Pak, tafaqquh fid din, maka itu bagian dari dunia hasanah. Yang terakhir umur yang barokah. Lah ini umur yang barokah. Makanya nyun sewu lek sampean njaluk apa wae kudu ana njaluk berkah. Permohonan doa atau mendoakan, jangan lupa minta keberkahan supaya apa yang kita miliki ya, itu bisa menjadi sarana kebaikan, bisa sumber kemanfaatan, bisa menjadi apa, rezeki atau umur kita yang manfaat. Tapi kalau njaluk keberkahan Pak, rezeki yang berkah ya Allah, ya anak-anak berkah ya Allah, yuk berkah kabeh, tapi ndonga tok ya aja. Ya kudu diiringi ambek doa ikhtiar, apa? Berusaha. Ya dunyane halal, ya bersyukur, tetap taat buat Gusti Allah, itu termasuk untuk membantu menyempurnakan permohonan berkah dia. Allahumma barik lana. Duduk merek barik lana ya. Tuh. Jaluk donga. Jadi wong lek oleh keberkahan gampang ukurane Pak. Sampe delok moto lho iso. Siji, apa ukurannya? Mudah melakukan kebaikan. Wong lek wis oleh berkah, gampang sedekah, ngono Pak. Gampang nglakoni salat, gampang nglakoni kebaikan. Iku wis otomatis tak berkah iku, sebab tiap yang diberkahi itu pasti menimbulkan efek positif. Yang kedua cirinya konsisten, istiqomah. Ya beramal istiqomah. Wis ada banyak ya ukuran. Cuma loro iku sing umum. Iku apik terus lah ini. Pokoke uripe gak keapian dan menciptakan keapian lagi. Ngoten lho. Niku ziyadatul khair. Jadi misalnya Pak nyuwun donga berkah nok dunyane, hartane, anake, omahe segala macam njaluk berkah. Lek berkah itu ya singgah di harta kita misalnya, maka itu akan memperbanyak hartanya. Lek berkah itu nyantol no anak-anake, maka anake dadi soleh-solehah. Lek berkah itu nyantol waktu nih, maka kita umur panjang dan umur yang berkah untuk ketaatan. Lek berkah itu nyantol hati kita Pak, maka itu sumber ketenangan dan kegembiraan kebahagiaan dunia akhirat. Ini namanya keberkahan. Makanya orang yang diberkahi Allah itu tadi kembali yaitu orang yang hidupnya orientasinya takwa dumateng Gusti Allah. Bahkan kanjeng Nabi dawuh Pak, jadilah orang yang golongan yang pembuka pintu kebaikan, penutup pintu keburukan. Kanjeng Nabi dawuh. Ya. Harus berusaha untuk menjadi golongan yang didhawuhi kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wonten hadis nggih.
Hadis wong sing untung sinten saya ngoten. Niki hadis riwayat sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an sing wafat tahun 709 Masehi, riwayat Imam Ibnu Majah rahimahullah sing wafat tahun 887 Masehi di Qaswin Iran. Ya. Ada dua golongan, Pak. Inna minan nasi mafatihal lil khairi maghaliqa lisyarri. Ono golongan menungso yang dia menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Ada enggak? Ada. Jadi Medina ku apik terus. Medina ku ngek kebaikan, menciptakan kebaikan dan juga membentuk orang-orang baik. Nah, ini dimaksud. Nek wis ngono, kok dampak yo baik-baik terus. Ini kan kata Kanjeng Nabi. Yang model kedua kata Kanjeng Nabi, inna minan nasi, dan semuanya dari golongan manusia iku ada mafatiha lisyarri wa maghaliqa lil khairi. Ana golongan manungsa iku dadi pembuka keburukan dan penutup kebaikan. Yo gak bahaya ta iki. Maksiat terus penggaweane. Ya, ngrasani wong terus penggaweane. Fitnah terus penggaweane, ngolok-ngolok caci maki tok penggaweane. Maka saya pernah merenung, Mbak, wong-wong sing serbanan jubahan iku lek lesane caci maki orang lain. Aku eling hadis niki, Pak. Kula ndonga ya Allah, muga-muga kula didohno sing wong sing dadi napa pembuka pintu keburukan. Muga-muga kula dados tiyang ingkang golongan wong sing dadi pembuka jalan kebaikan. Ndonga, Pak. Jadi wong sing syukur niku yang dilihat, yang dirasakan, yang dicium, yang itu selalu dengan syukur. Krungu elek ya Allah muga-muga naudzubillah muga-muga gak kayak ngono. Lek krungu apik muga-muga saged niru, saged asal berkah. Terus niku ngelatih kok angel ya. Lah wis dua golongan itu kanjeng Nabi fatuba ya, maka beruntunglah liman ja'alallahu mafatihal khairi ala yadih, maka beruntunglah jika ada manusia yang dijadikan oleh Allah sebagai pintu pembuka pintu kebaikan dengan tangannya. Ya, mafatihal khairi ala yadih. Jadi Allah menjadikan dia sebagai pembuka pintu kebaikan ya, mafatihal khair alal yadehi, dengan tangannya. Apa tangannya? Ya kemudian tangan ndak, ya kekuatannya, ya ilmunya, ya kemampuannya, ya sugihnya, itu untuk membuka kebaikan. Wa wailun kata Kanjeng Nabi, dan celaka loh, Pak. Liman ja'alallahu mafatihasy syarri ala yadihi. Maka celakalah orang-orang yang dijadikan oleh Allah membuka pintu-pintu keburukan dengan tangannya. Naudzubillah. Inilah. Jadi kita harus bersyukur karena Allah Kanjeng Nabi dawuh fatuba, beruntung, sukses, beruntung ngoten. Tapi ya gak donga tok sampe kudu berusaha di wong apik ngono maksude. Masuk ya Allah, ya apik. Tapi ya gak berusaha di wong apik, ya keliru. Ya, nggih paham nggih? Jadi orientasinya modal takwa dengan modal dunia. Orientasi dunia, orientasi akhirat harus seimbang. Dan kalau itu orientasi dunia dijadikan sarana untuk keberkahan dan mencari Gusti Allah. Paham ya? Ini sajam, ini jelas dua makalah tok. Jadi ternyata ilmunya Allah luasnya kalau diterangkan. Nggih. Mugi-mugi manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan.
رمضان وبارك لنا في أرزاقنا وبارك لنا في أزواجنا وذريتنا وأولادنا وبارك لنا في أعمالنا وأموالنا وأفعالنا وبارك لنا في أمورنا وبيوتنا وبارك لنا في صحتنا وعافيتنا واجعلنا مباركين أينما كنا ونسألك ورحمة وحسن الخاتمة اللهم علمنا علما وجعلنا علما نشر به كلمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين والله أعلم بالصواب والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد